Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Siswa-siswi MTS Muallimin kelas 9 full day yang kami banggakan. Dalam kesempatan kali ini, pada video pembelajaran ini kita akan melanjutkan materi pelajaran tauhid ya. Kita membicarakan tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pertemuan tatap muka ya minggu lalu kita telah membaca sedikit ya. Itu dimulai dari halaman 41 ya, pada pasal ke-6 ya, menjelaskan tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dan persoalan-persoalan yang kita ya berbeda pendapat dengan orang-orang yang berada di luar kita ya, yang artinya yang tidak satu akidah dengan kita ya, ahli bidah, orang-orang yang bid'ah ya. Nanti ada permasalahan-permasalahan contoh-contoh sifat jaiz bagi Allah Ta'ala yang kita berbeda dengan mereka. Baik, kita lanjutkan. Silakan lihat nanti dimulai dari halaman 42 baris ke-10 dari bawah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu qad tasarrafa fiha bi qudratihi ijadan wa idaman. Fa innahu, sesungguhnya dia, maksudnya Allah, qad tasarrafa, ya bertindak, fiha, padanya, maksudnya pada semua yang dia kuasai ya, bi qudratihi ijadan wa idaman ya, dengan sifat kudrahnya dalam hal ijadan menjadikan, atau idaman atau meniadakan. Jadi Allah Ta'ala bertindak terhadap semua yang dia kuasai ya, itu dengan sifat kudrahnya, sama ada nanti dia jadikan atau dia tiadakan. Jadi bebas Allah Ta'ala menentukan sama ada mau dijadikannya atau tidak dijadikannya. Kemudian na'am, iya, qad jarat adatuhu ta'ala, sesungguhnya berlaku adat Allah Ta'ala bi alla yujida khawariqul adat, bahwa dia tidak menjadikan khawariqul adat, perkara-perkara yang terjadi di luar kebiasaan. Ai, maksudnya al-umurul azimata, perkara-perkara yang luar biasa, allati, yang lam tajril adatu biwujudiha, tidak berlaku hukum adat terhadap keberadaannya, illa ala aidi rusuli alaihi wassalatu wassalamu mu'jizatan lahum, kecuali terjadi pada diri tiap-tiap rasul, atas mereka sholawat dan salam, mu'jizatan lahum, sebagai mukjizat bagi mereka, wa tasdiqan li da'wahum risalata, dan sebagai bentuk tasdik, pembenaran, li da'wahum risalata, terhadap dakwah mereka terhadap risalah yang mereka bawa ya. Au ala aidi auliyai karamatan lahum, atau terjadi pada diri tiap-tiap wali Allah Ta'ala sebagai bentuk karomah bagi mereka. Au ala aidi ba'di ibadihi, atau terjadi pada ya sebagian hamba Allah Ta'ala, ma'unatan lahum, sebagai ma'unah bagi mereka, au istidrojan, atau sebagai istidroj, au khuzlan, atau sebagai khuzlan, kama saya tafsiluhu, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Wa kullu dzalika fin nadiri, dan semua yang disebutkan tadi ya, yang demikian tadi, fin nadir, termasuk ke dalam perkara yang nadir, yang jarang terjadi ya, atau hampir tidak mungkin terjadi. Maksudnya begini singkatnya, Allah Ta'ala dengan sifat kudrohnya ya, itu adatnya, itu Allah Ta'ala tidak akan menjadikan sesuatu itu ya melampaui hukum adat atau terjadi di luar hukum adat ya. Hukum adat ini kan hukum, singkatnya sebab akibat ya, menetapkan hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maksudnya jika ada sesuatu ini maka terjadi ini ya, jika ada ini maka terjadi ini. Contohnya misalnya api menyentuh benda maka akan menghasilkan pembakaran terhadap benda tadi, atau air menyentuh sesuatu benda maka terjadi basah pada benda tadi, atau makan menyebabkan kenyang, pisau menyentuh sesuatu maka akan terjadi ya terpotong benda yang disentuh pisau tadi. Itu semua terjadi
berdasarkan hukum adat. Jadi sebab akibat. Pisau membuat terpotong, air membuat basah, api membuat terbakar, makan membuat kenyang, atau air menghilangkan haus. Itu semua hukum adat. Nah, Allah Ta'ala tidak akan menjadikan adatnya, Allah Ta'ala tidak akan menjadikan sesuatu itu di luar hukum adat, kecuali ya dalam beberapa hal. Misalnya satu, tadi disebutkan bisa terjadi perkara luar biasa ya yang tidak sesuai dengan hukum adat terjadi pada ya sebagian hamba Allah Ta'ala. Dirinci tadi, pertama terjadi pada diri Nabi, itu disebut sebagai mukjizat. Ya bisa ya terjadi di luar hukum adat tapi disebut mukjizat. Ya, itu kenapa? Karena sebagai bentuk ya pembuktian terhadap Nabi bahwa apa yang dia bawa untuk umatnya benar, risalah yang dia bawa benar, jadi dibuktikan. Ya, jadi kalau misalnya ketika diseru ya umat untuk beriman kepada seorang nabi lalu mereka tidak percaya, apa buktinya? Maka mukjizat itulah sebagai bentuk burhan ya, bukti nyata bahwa nabi itu benar dan apa yang dibawanya itu memang benar. Ya contohnya misalnya Nabi Musa alaihissalam ya, ketika tongkatnya membelah lautan. Kalau dilihat hukum adat tentu tidak akan bisa diterima keberadaannya. Mana mungkin tongkat dipukulkan ke air bisa terbelah, bahkan air laut terbelah. Itu sesuatu yang mustahil ya, tidak bisa diterima secara hukum adat ya, tidak diterima. Tetapi itu terjadi, dibuat Allah Ta'ala. Nah, itu yang menunjukkan bahwa bisa terjadi. Dan kalau terjadi pada diri Nabi disebut mujizat. Nah, kalau perkara luar biasa terjadi pada hamba-hamba yang lain, contoh misalnya yang kedua, terjadi pada para wali Allah Ta'ala, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, itu sebagai bentuk karamat ya, karomah bahasa Arabnya, karomah ya. Contoh misalnya ulama-ulama terdahulu ya, banyak kejadian-kejadian ya luar biasa terjadi pada diri mereka yang sebenarnya kalau dilihat dari kacamata hukum adat tentu itu tidak bisa diterima keberadaannya ya. Bayangkan bisa seorang ulama ya, wali Allah Ta'ala bisa tidak kena hujan ya saat mereka ya berdiri di bawah hujan yang turun, mereka tidak basah. Atau misalnya contoh masyhur Imam An-Nawawi ya, seorang ulama juga wali Allah Ta'ala, ada keramat yang nampak ya, ketika dia nulis ya pada malam hari mati lampunya, lampu yang menyinarinya, api yang menyinarinya, tiba-tiba tangannya telunjuknya yang bercahaya menggantikan api yang mati tadi. Itu contoh keramat. Nah, kalau terjadi pada diri hamba Allah Ta'ala yang lain, contohnya misalnya orang biasa ya, bukan ahli ibadah, bukan wali Allah Ta'ala, orang biasa ya, ini disebut ma'unah. Contoh misalnya ya, kecelakaan pesawat ya, di mana semua penumpang mati, tiba-tiba ada satu penumpang, seorang bayi atau seorang anak-anak ya, balita, hidup selamat, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada luka-luka ya, di antara semuanya cuma dia yang selamat. Nah, itu bukan mukjizat, bukan pula keramat, tapi ma'unah ya, ma'unah pertolongan Allah Ta'ala, karena terjadi pada diri seorang hamba yang biasa ya. Tapi kalau terjadi pada diri orang hamba yang biasa yang dia juga sebenarnya tidak taat sama Allah Ta'ala, contoh misalnya hamba Allah Ta'ala yang kafir misalnya, tidak beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan dia sehat selalu ya, hartanya banyak, keturunannya juga banyak. Nah, ini bukan pula disebut mukjizat, bukan pula disebut keramat, atau bukan pula disebut ma'unah, tapi istidraj atau khuzlan. Ya, Allah Ta'ala ingin tunjukkan bahwa ya di balik nikmat yang besar tadi yang diberikan sama dia, nanti ada azab yang besar ya, azab yang sangat menyakitkan yang disiapkan Allah Ta'ala untuk hamba tadi di hari kiamat nanti ya, sehingga dia dibiarkan terus larut dalam kesesatannya ya, larut dalam kemaksiatannya ya. Itulah disebut dengan istidraj dan khuzlan. Nanti akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya di bab-bab tertentu, penjelasan tentang keempat tadi, mukjizat, keramat, ma'unah, istidraj atau khuzlan ya. Baik, kita lanjutkan paragraf selanjutnya. Wa minal jaizi fi haqqihi ta'ala khalqul khairi wasyarri, dan termasuk di antara sifat yang jaiz bagi Allah Ta'ala, fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, khalqul khairi wasyarri ya. Allah Ta'ala menciptakan ya al khair, yang baik, wasyarri, dan yang buruk. Nah, ini hukumnya menurut hukum akal ya, jaiz ya, jaiz Allah Ta'ala menciptakan khair ya. Minal jaizi
Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala jais, ya. Menurut akal boleh-boleh saja menciptakan baik dan buruk, ya. Jadi tidak ada beda antara keduanya. Kita lanjutkan. Wala yakunu zalika minhu qabihan, wala yakunu zalika, dan tidaklah yang demikian itu, maksudnya menciptakan yang baik dan buruk, minhu, dari Allah Ta'ala, qabihan, sesuatu yang buruk. Jadi walaupun disebut Allah Ta'ala jais hukum akalnya, menciptakan yang baik dan buruk, itu bukan disebut keburukan dari Allah Ta'ala. Walaupun pada akhirnya Allah Ta'ala menciptakan yang buruk juga, itu bukan merupakan keburukan, ya. Jadi sama sekali Allah Ta'ala ciptakan baik dan buruk bukan merupakan keburukan dari Allah Ta'ala, ya. Itu jais hukum akalnya menurut akidah kita. Khilafan li ba'dil mubtadi'ati, khilafan berbeda halnya dengan li ba'dil mubtadi'ati, sebagian orang yang bid'ah, ahlul bid'ah. Ini tadi salah satu contoh permasalahan yang kita berbeda dengan orang bid'ah, ya. Menurut paham kita, Allah Ta'ala hukumnya jais, diterima akal adanya dan tiadanya. Allah Ta'ala menciptakan baik dan buruk. Tapi menurut paham, ya, ba'dul mubtadi'ah, sebagian ahlul bid'ah, ya, dalam hal ini Mu'tazilah, ya, mereka berpendapat ini tidak benar, ya. Allah Ta'ala tidak boleh menciptakan baik dan buruk. Kenapa? Karena dalam salah satu usul Mu'tazilah ini terkenal dengan 5 konsep prinsip dasar mereka dalam hal akidah. Disebut dalam istilah bahasa Arabnya usulul khamsah, ya. Usulul khamsah, 5 dasar, ya, 5 dasar. 5 dasar prinsip yang dipegang oleh Mu'tazilah. Salah satunya apa? Al-adlu. Al-adlu ini apa? Kita menyebut bahwa tanzihullahi fi af'ali. Jadi Allah Ta'ala disucikan dari segala perbuatannya. Maksudnya Allah Ta'ala gak boleh menciptakan yang buruk-buruk, ya. Jadi Allah Ta'ala la yaf'alu al-qabih wa la ya'muru bima la yuhibbu. Allah Ta'ala tidak akan menyuruh sesuatu yang buruk. Allah Ta'ala tidak akan menyuruh hambanya melakukan apa yang tidak dia suka. Sehingga bagi mereka konsep al-adlu ini, Allah Ta'ala tidak pernah menciptakan yang buruk-buruk. Allah Ta'ala hanya menciptakan yang baik saja. Tapi ini, ya, berbeda kita prinsip, dasar prinsip akidah kita dengan mereka. Kita berpaham bahwa Allah Ta'ala jais hukumnya menciptakan baik dan buruk. Apa buktinya? Kita lanjutkan. Li'annahu ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala fa'ilun mukhtarun. Fa'ilun, zat yang menciptakan, mukhtar, dan yang bebas menentukan apa yang dia ciptakan. Yatasarrafu fi mulkihi kaifa yasha'u. Dia bertindak pada kekuasaannya kaifa yasha'u, bagaimanapun yang dia kehendaki. Jadi itu tadi alasannya. Kenapa Allah Ta'ala jais, boleh hukumnya, boleh hukum akalnya menciptakan baik dan buruk? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala fa'ilun mukhtar. Dialah zat yang mukhtar, bebas menentukan apa yang dia kehendaki untuk dia ciptakan. Makanya tadi katanya ya tasarrufu fi mulkihi kaifa yasha. Ya terserah Allah Ta'ala, bebas melakukan apapun, ya, sesuatu yang dalam kekuasaannya. Wa rubbama yakunu syai'un hasanan fi nafsihi. Barangkali sesuatu itu hasanah fi nafsihi, baik, ya, menurut zat Allah Ta'ala. Menurut Allah Ta'ala sesuatu itu baik. Wa in khafiya alaina husnuhu wa adadnahu syarran. Sekalipun, ya, mungkin khafiya alaina, tersembunyi bagi kita kebaikannya. Jadi barangkali sesuatu yang dikehendaki Allah Ta'ala diciptakannya itu baik menurutnya, tetapi tersembunyi, ya, kita tidak bisa melihat kebaikan itu, sehingga wa adadnahu syarran, sehingga sesuatu itu kita hitung sebagai syarran, keburukan. Jadi barangkali begitu, Allah Ta'ala buat begini dalam pandangan kita buruk. Kenapa? Karena tersembunyi, ya, tidak mampu akal kita menangkap bahwa itu sebenarnya baik menurut Allah Ta'ala. Makanya apa? Ala anna syarra yakunu syarrun bin nisbati ilaina. Ala anna syarra, bahwasanya keburukan itu yakunu syarrun, akan menjadi keburukan bin nisbati ilaina, jika itu dinisbatkan kepada kita. Jadi sebenarnya menghukumi sesuatu itu buruk itu sebenarnya jika dinisbatkan kepada kita, ya. Jadi walidzalika yu'akhadzu bikasbihi, oleh karena itu kita akan dihukum jika kita melakukannya. Kemudian mukhalafatin nahyi anhu, dan juga,
ya kita melanggar larangan terhadapnya. Jadi kalau ada sesuatu yang dilarang, ya ada sesuatu yang dianggap buruk, ya, itu kalau kita lakukan kita akan dihukum. Wa yakunu fi'luhu minna qabihan. Wa yakunu fi'luhu, dan adalah perbuatan itu ya minna dari kita qabihan, sesuatu yang buruk. Itu dia jadi dinisbatkan kepada kita buruklah sesuatu itu, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya, tidak boleh melanggarnya. Wa amma bin nisbati ilaihi ta'ala fala yuqalu inna syai'al fulaniyya khairun wa syai'al fulaniyya syarrun. Tetapi amma bin nisbati ilaihi ta'ala, adapun jika dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, fala yuqalu, maka tidak disebut, maka tidak dikatakan inna syai'al fulaniyya khairun, sesungguhnya sesuatu ini baik, wa syai'al fulaniyya syarrun, dan sesuatu ini buruk. Jadi sebenarnya kalau dinisbatkan kepada Allah Ta'ala tidak ada istilah ini baik, ini buruk. Kenapa? Li'annahu subhanahu wa ta'ala la yantafi'u bi syai'in wa la yatadarraru min syai'in. Li'annahu subhanahu wa ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala la yantafi'u bi syai'in, tidak mendapat manfaat dari sesuatu, wa la yatadarraru min syai'in, dan juga tidak dapat mudarat dari sesuatu tersebut. Jadi singkatnya, kenapa bagi Allah Ta'ala tidak ada sesuatu baik, sesuatu yang buruk? Karena pada dasarnya, pada hakikatnya Allah Ta'ala tidak mendapatkan apa-apa dari sesuatu tadi, tidak mendapat pengaruh apa-apa. Kalau baik tidak membuat Allah Ta'ala mendapat kebaikan, kalau buruk tidak pula membuat sesuatu yang buruk pada Allah Ta'ala. Jadi sama sekali sesuatu itu tidak memberikan asar, tidak memberikan bekas pada Allah Ta'ala, sehingga tidak ada bedanya bagi Allah Ta'ala. Jadi baik dan buruk tidak ada bedanya, dua-duanya sama. Hanya saja kenapa ada istilah baik dan buruk itu kalau dinisbatkan kepada kita, ya. Makanya apa? Wa aidon annahu katsiran ma yaqa'u syarru fil kauni. Dan juga menjadi dalil bahwa Allah Ta'ala jaiz melakukan yang baik dan buruk, ya. Annahu katsiran, bahwasanya banyak, ya, ma yaqa'u syarru fil kauni, ya. Banyak yang terjadi di alam ini keburukan. Itu jadi bukti juga bahwa banyak keburukan terjadi di alam ini. Falau kana bi ghairi khalqihi wa iradatihi ta'ala lazima ayyaqa akasin fi mulki laisa bi khalqihi. Ya. Falau kana bi ghairi khalqihi. Jadi seandainya jika yang buruk tadi terjadi bukan karena ciptaan Allah Ta'ala, wala bi iradatihi ta'ala, dan bukan pula karena iradah Allah Ta'ala, lazima ayyaqa akasin fi mulki laisa bi khalqihi wala bi iradatihi. Jadi lazimlah terjadi banyak, ya, di muka bumi ini sesuatu yang bukan diciptakan Allah Ta'ala, bukan pula dikehendaki Allah Ta'ala. Kita lihat saja, ya, misalnya contoh kafir itu perbuatan yang buruk, ya. Kemudian pencurian, pembunuhan itu terjadi di dunia ini. Apakah itu bukan kehendak Allah Ta'ala, bukan ciptaan Allah Ta'ala? Kalau seandainya kita katakan bukan, berarti pembunuhan, pencurian, dan semua yang kita sebut tadi yang buruk-buruk berarti terjadi tanpa ada yang menciptakannya, tanpa ada yang menghendakinya. Dan kalau itu terjadi, apa konsekuensinya? Wa huwa ajizun wa qahrun ala mansibil uluhiyah. Ya, Allah Ta'ala akan menjadi lemah lah, akan menjadi terpaksa terhadap apa yang terjadi. Allah Ta'ala tidak sanggup menghendakinya. Ada sesuatu yang dia tidak kehendaki terjadi, ada sesuatu yang dia tidak ciptakan, ada, dan itu tidak mungkin. Ta'alallahu an zalika uluwan kabira. Jadi maha suci Allah Ta'ala dari yang demikian itu. Jadi singkatnya begini, ya, contoh pertama sifat jahil bagi Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala boleh hukum akalnya menciptakan baik dan buruk, dan itu bukan merupakan keburukan sekalipun yang diciptakan Allah Ta'ala buruk. Itu singkatnya. Kenapa? Karena kita berpaham bahwa jaiz hukum akalnya Allah Ta'ala menciptakan baik dan buruk. Dengan dua dalil tadi, yang pertama Allah Ta'ala sebagai fa'ilun mukhtar, ya, pencipta yang mukhtar, yang bebas menentukan dan menghendaki apa yang dia mau. Kalau dia mau dia ciptakan, kalau dia tidak mau dia tidak ciptakan. Yang kedua, kalau seandainya sesuatu itu, ya, yang baik dan yang buruk, ya, bukan berasal dari Allah Ta'ala, terlebih yang buruk, berarti keburukan yang terjadi di muka bumi ini bukan berdasarkan kehendak Allah Ta'ala, tapi terjadi begitu saja. Apakah itu bisa diterima? Tidaklah. Kenapa? Karena
seandainya itu terjadi, berarti Allah Ta'ala terbatas pada yang baik saja yang dia sanggup. Jadi kita tidak boleh membatasi kekuasaan Allah Ta'ala. Kita katakan Allah Ta'ala buat yang baik-baik saja, yang buruk tidak. Ya, itu pemahaman yang keliru. Ya, sebenarnya dalam kacamata tauhid. Jadi kita wajib mengiktikadkan bahwa baik dan buruk itu terjadi ya berdasarkan kehendak dan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas jadi pertanyaan, kalau seandainya yang buruk juga Allah Ta'ala yang menghendaki, berarti kita harus menerima lah kita juga berbuat buruk, berarti ini datang dari Allah Ta'ala. Nah, ini pernyataan yang salah dan keliru sebenarnya. Kita sebenarnya kalau melihat yang buruk terjadi, lihat dengan dua kacamata. Yang pertama, pandang keburukan itu dari satu sisi sebagai sesuatu yang dilarang, ya. Yang kedua, pandang satu sisi keburukan yang terjadi itu terjadi karena dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya yang kita terima, yang kita ridho menerima keburukan tadi itu dari sisi yang kedua, bukan dari sisi yang pertama. Ya, yang pertama tadi disebut ya jihadun. Ya, pandangan pertama keburukan itu merupakan maksiat. Ya, wahwa wahia manhian anha, manhian anha. Ya, ini kita pandang. Pertama, yang buruk itu terjadi karena dia merupakan maksiat dan dilarang. Yang kedua, kita pandang dari sisi ya maksiatun, ya maqdiyatun, ya maqdiyatun wa muqaddarun, ya wa muqaddarun bi qudratillah. Jadi yang kita terima itu pada sisi yang kedua ini, kita menerima bahwa maksiat itu merupakan sesuatu yang dikehendaki Allah Ta'ala. Bukan kita terima bahwa maksiat itu sesuatu yang dilarang dan kita boleh mengerjakannya. Tidak, ya, tetap maksiat itu merupakan sesuatu yang dilarang. Tapi yang kita itu menerimanya adalah bahwa maksiat itu terjadi memang karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk pertemuan pertama kita contohkan satu saja, ya, contoh sifat jaiz. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menyebutkan contoh-contoh selanjutnya, ya, kedua dan ketiga yang termasuk dari sifat jaiz bagi Allah Ta'ala dalam pembicaraan hukum akal. Demikian saja saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau misalnya tidak paham, silakan dicatat dan ditanya ketika pertemuan tatap muka berikutnya. Mungkin demikian bisa sampaikan. Saya tutup. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.